Jangan sedih, sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka orang beriman itu nggak boleh rapuh. Orang beriman itu nggak boleh putus asa. Orang beriman itu nggak boleh bimbang gelisah. Jangan. Kenapa? Allah sampaikan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan terpuruk, jangan sedih, jangan putus asa. Kenapa? Kamu itu kata Allah orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Udah belajar lebih Maka ikhlas. lebih yakin ke Allah. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kita nggak akan bisa nyenengin semua orang, ya nggak sih? Kita udah berbuat baik aja masih ada orang yang nggak suka sama kita. Maka tugas kita bukan menyenangkan setiap orang, tapi tugas kita adalah jangan pernah menyakiti setiap orang. So dalam hidup lebih tenangkan hatimu, semua akan baik-baik aja. Selama engkau punya syukur, punya sabar, punya ridho, punya ikhlas. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja, tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. Satu rumusnya, libatkan Allah di dalam setiap apapun. Kalau dikasih yang sesuai harapan kita, alhamdulillah. Kalau dikasih yang belum sesuai harapan kita, tidak ada masalah. Karena dua-duanya pasti baik selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi rumusnya, caranya agar hati kita tenang adalah ingat sama siapa? Allah. Karena mohon maaf, yang kadang membuat hatimu itu tidak tenang karena jauhnya kita dari Allah. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya, sehat? Alhamdulillah, lancar puasanya? Seperti biasa, ada yang mau bertanya nggak hari ini? Saya Ustadz mau nanya. Kamu nanya, Ustaz jawab dong. Ustadz, seringkali saya khawatir dengan apa yang bahkan belum tentu terjadi. Bagaimana caranya agar saya bisa hidup dengan hati tenang, Ustadz? Terima kasih banyak. Baik, bagus sekali pertanyaannya. Tepuk tangan dong. Saya tuh kalau dapat pertanyaan dari teman-teman tuh senang aja gitu. Kayak relate aja sama kehidupan kita sehari-hari. Setuju? Setuju. Apalagi pertanyaan barusan. Gimana caranya biar hati tuh lebih tenang? Gitu kan? Oke. Ada satu prinsip yang harus kita pahami agar hati tenang. Dan itu langsung disampaikan oleh Allah dalam Al-Quran. Di surat Ar-Ra'd ayat 28. Apa kata Allah? A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ala bizikrillahi tatmainnul qulub. Ingatlah, hanya dengan berzikir kepada Allah hati akan menjadi tenang. Jadi rumusnya, caranya agar hati kita tenang adalah ingat sama siapa? Allah. Karena mohon maaf, yang kadang membuat hatimu itu tidak tenang karena jauhnya kita dari Allah. Yang membuat hati kita gelisah karena sering alfanya kita, lupanya kita sama Allah. Contoh, Ahilman mau tanya, kalau teman-teman punya masalah, yang dipikirin Allahnya atau masalahnya? Masalahnya. Kalau ada orang yang nyakitin kita, yang dipikirin Allahnya atau orang yang nyakitin kitanya? Orangnya. Betul? Makanya kita lupa tuh sama Allah. Yang bikin kita nggak tenang tuh lupa sama Allah. Maka jangan sampai di bulan Ramadan ini apalagi kita lupa sama Allah. Ingat kita punya Allah. Ingat ada Allah. Ingat bersama Allah. La tahzan innallaha ma'ana. Jangan sedih. Sesungguhnya Allah bersama dengan kita. Maka orang beriman itu nggak boleh rapuh. Orang beriman itu nggak boleh putus asa. Orang beriman itu nggak boleh bimbang gelisah. Jangan. Kenapa? Allah sampaikan, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Jangan terpuruk, jangan sedih,
Jangan putus asa. Kenapa? Kamu itu kata Allah orang yang Allah angkat derajatnya jika kalian beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka lebih yakin ke Allah. Betul? Betul. Lebih dekat sama Allah. Siap? Siap. Karena itu adalah cara agar kita bisa mendapatkan ketenangan. Maka nanti sikapnya apa? 4 yang dia miliki kalau mau tenang. 1, syukur. Apa? Syukur. Banyak bersyukur sama Allah. Banyak berterima kasih sama Allah. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Jika kalian bersyukur Allah tambahkan kebaikannya. Tapi jika kalian kufur, sesungguhnya azab Allah begitu pedih. Jangan tunggu bahagia baru bersyukur, tapi bersyukurlah maka kamu akan bahagia. Pertanyaannya, Ustadz, apa sih yang bikin kita nggak bahagia? Bikin kita nggak bersyukur tuh apa sih biasanya? Karena biasanya kita suka membandingkan hidup dengan orang lain. Betul nggak? Betul. Makanya hidup jangan suka dibanding-bandingkan. Ojo dibandingke. Hidup kita sama orang sama apa beda? Beda. Jangan mengukur kakimu dengan ukuran sepatu orang lain. Karena masing-masing kaki beda ukurannya. Betul? Betul. Yang ada nanti kamu sakit hatinya. Teman kamu beli kulkas, kamu yang kedinginan. Teman kamu beli kompor gas, kamu yang kepanasan. Teman kamu naik jabatan, kamu yang stroke ringan. Betul? Betul. Jangan iri dengki. Setiap orang punya zonanya, punya waktunya. Syukuri apa yang ada. Jangan mencari apa yang tidak ada. Setuju? Setuju. Yang kedua, sabar. Apa? Sabar. Ya ayyuhalladzina amanu sta'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang yang sabar. Sabar. Hidup ini banyak cobaan. Kalau banyak cucian namanya laundry itu. Lebih tenang. Betul? Sabar. Tapi karena dia pencapaiannya sudah segini-segini, ya udah, itu kan orang lain. Betul nggak? Betul. Sabar, semua ada zonanya, semua ada waktunya. Nikmati semua hari-hari yang kamu jalani. Jangan khawatir dengan masa lalu, jangan takut dengan masa depan. Karena engkau sedang hidup saat ini. Nikmati semua yang Allah beri kepada kita saat ini. Setuju? Setuju. Syukur, sabar. Ridho. Apa? Ridho. Terima. Nerima semua yang Allah kasih itu pasti baik. Nggak ada yang nggak baik yang Allah kasih. Betul nggak? Betul. Yang kurang itu Allah atau kita? Kita. Yang kurang tuh kita. Allah tuh nggak ada kurangnya. Kita kurang apa? Dikasih nikmat kurang syukur, dikasih ujian kurang sabar, ketika beramal kurang ikhlas, ketika ada takdir kurang ridho. Kalau dikumpulin mohon maaf ya, kurang ajar. Jadi itu masalah kita mah. Terus gimana tuh? Belajar ridho dengan ketentuan Allah. Agar Allah semakin ridho dengan kita. Dan yang keempat, ikhlas deh. Udah, belajar lebih ikhlas. Dipuji tidak terbang, dicaci tidak tumbang. Tidak silau dengan pujian, tidak galau dengan cacian. Kita gak akan bisa nyenengin semua orang. Ya gak sih? Betul. Kita udah berbuat baik aja masih ada orang yang gak suka sama kita. Benar. Maka tugas kita bukan menyenangkan setiap orang. Tapi tugas kita adalah jangan pernah menyakiti setiap orang. So, dalam hidup lebih tenangkan hatimu. Semua akan baik-baik aja. Selama engkau punya syukur, punya sabar, punya ridho, punya ikhlas. Bersyukur itu bukan karena semuanya baik-baik saja. Tapi bersyukur itu karena kita percaya selalu ada kebaikan di balik sesuatu yang kita anggap tidak baik. 1 rumusnya, libatkan Allah di dalam setiap apapun. Kalau dikasih yang sesuai harapan kita, alhamdulillah. Kalau dikasih yang belum sesuai harapan kita, tidak ada masalah. Karena dua-duanya pasti baik. Selama kita bersandar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Teman-teman sekalian, sebelum kita mengakhiri kebersamaan kita berdoa kepada Allah. Semoga doa yang kita panjatkan saat berpuasa ini menjadi doa yang dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Angkat kedua telapak tangan. Astaghfirullahaladzim. 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 A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Duhai Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Ya Allah, sayangilah hidup kami dengan rahmat-Mu. Cintailah kami dengan ridha-Mu. Bimbinglah hari-hari kami dengan berkah dari-Mu. Ya Allah, kami mohon di bulan Ramadan ini,
Jadikan hidup kami makin baik ya Allah. Lebih taat kepadamu, lebih dekat denganmu, dan lebih patuh terhadap perintahmu, serta kuat untuk meninggalkan semua laranganmu. Ya Allah, tenangkan hati kami, lembutkan hati kami. Isilah hati kami dengan ketenangan, dengan keikhlasan, dengan keridhaan, dengan kesyukuran, dengan kesabaran. Jauhkan hati kami dari semua penyakit hati. Iri, dengki, ujub, sombong, takabur, hilangkan semua ya Allah. Kami ingin yang tersisa di hati kami hanyalah kebaikan-kebaikan ya Allah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala dinik. Ya muqallibal qulub, tsabbit qulubana ala ta'atik. Duhai Allah yang membolak-balikan hati, tetapkan hati kami di jalan agamamu. Tetapkan hati kami dalam ketaatan kepadamu. Ya Allah, jadikan ibadah puasa kami ibadah puasa yang bisa merubah hidup kami lebih baik ya Rabbal Alamin. Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Ya Allah, kabulkan doa kami, ijabah permintaan kami, terimalah semua amal soleh kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Teman-teman, terima kasih. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Jangan galau lagi, harus lebih tenang. Mudah-mudahan apa yang kita khawatirkan tidak lagi menjadi sesuatu yang menyakitkan di hati kita. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu nanya, Ustaz jawab. Dipersembahkan oleh CDA, ikan olahan bermutu. CDA Fish Dumpling Curry diproduksi secara higienis, sehat, dan halal. Enjoy delicious CDA Fish Dumpling. Ketupat sayur ala CDA. Resep-resep CDA bisa diaplikasikan saat sahur ataupun berbuka puasa bersama keluarga.